Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian subuh hari ini. Kita lanjutkan kajian kita, dan kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit merupakan sunnah Nabi SAW, yang di dalamnya terdapat beberapa fawaid atau beberapa manfaat, baik bagi orang yang dijenguk ataupun orang yang menjenguk itu sendiri. Bagi orang yang dijenguk, maka akan memberikan rasa bahagia dan rasa senang, di mana itu akan membantu insyaallah mempercepat proses penyembuhan dirinya. Di samping dengan kita menjenguknya, kita juga mendoakan orang yang sakit tersebut. Maka manfaat yang lainnya juga didapatkan bagi orang yang menjenguk, di mana orang yang menjenguk akan mendapatkan pahala karena memberikan rasa bahagia bagi orang yang sakit tersebut. Dan terlebih-lebih lagi, dia juga membutuhkan doa dari orang yang sakit tersebut, karena doa orang yang sedang sakit insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang doa apa yang dibacakan oleh orang yang menjenguk kepada orang yang sakit tersebut. Jadi ketika orang itu menjenguk orang yang sakit tadi, telah kita jelaskan beberapa adab dalam menjenguk, di mana di antara adabnya adalah tidak berlama-lama berdiam di rumah orang yang sakit, karena mungkin dia butuh istirahat, karena mungkin dia ingin sendiri, atau karena mungkin dia sedang ingin tidak mau berjumpa dengan orang, psikologisnya lagi tidak baik dan lain sebagainya. Di antara adab yang lainnya adalah tidak terlalu banyak bertanya tentang penyakit yang ia derita. Tidak terlalu banyak bertanya detail tentang sakit yang dia derita, sehingga akan membuat orang yang sakit tersebut itu semakin galau, semakin gundah, semakin gelisah. Maka yang perlu dibicarakan adalah hal-hal yang menyenangkan, harapan-harapan untuk sehat, tips-tips untuk sehat. Kemudian mungkin membicarakan hal-hal bagaimana dia proses penyembuhannya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu terlalu banyak membicarakan tentang sakit, apalagi sampai menyalahkan, tidak ada gunanya, dia sudah sakit. Kalau mau menasihati orang yang sakit, maka nasihatilah dia ketika dia sembuh nanti, yaitu untuk tidak mengulangi misalnya hal-hal yang menyebabkan dia sakit. Tapi pada saat dia sakit tersebut, diupayakan untuk tidak terlalu memberikan beban pikiran bagi orang yang sakit tersebut, karena itu akan mungkin memperburuk keadaan orang yang sakit tersebut. Di antara adab yang Rasulullah ajarkan adalah kita mendoakan orang yang sakit tersebut dengan doa-doa yang warid, yang disyariat, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Taib, kita bacakan bab yang ke-154. Imam Nawawi memberikan judul babun atau babu ma yud'a bihi lil marid. Bab apa yang dibacakan bagi orang yang sakit. Doa apa yang seharusnya kita bacakan bagi orang yang sakit. Hadis ke-901. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtakal insan asy-syai'a minhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada seseorang yang mengeluh, ada orang yang sakit kemudian datang ke Rasulullah mengeluh tentang sakitnya. Jadi para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat kembali dalam segala hal. Bukan hanya terutama tentang masalah agama yang dimana itu adalah suatu hal yang pasti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapannya, hadis-hadis beliau, perkataannya merupakan sumber syariat setelah Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi para sahabat tidak hanya datang ketika ingin bertanya tentang masalah agama saja, tapi bahkan untuk urusan-urusan duniawi pun, ya, bahkan para sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika mengeluh tentang sakitnya. Ya Rasulullah, saya sakit ini, ya Rasulullah, saya sakit itu. Berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan jalan keluar dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena diantara tibbun nabawi atau metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau orang sakit ini maka makan ini, karena makanan ini akan menjadi penawar. Kalau orang sakit ini maka makan ini, karena ini akan menjadi penawar. Di antaranya adalah madu contohnya. Madu ketika diminum maka itu akan insya Allah menjadi penawar bagi setiap penyakit, kecuali apa? Kematian. Karena kematian tidak bisa diobati, sudah pasti datang. Tapi kata Aisyah, kalau ada orang yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang sakit yang dideritanya, au kanat bi qorhatun au jurhun, atau orang tersebut punya luka di tubuhnya, ya, dia sakit atau dia punya luka di tubuhnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan berkata kepada orang tersebut, mengajarkan bagaimana cara kamu menyembuhkan atau berusaha untuk mengobati, ya, penyakit atau rasa sakit atau luka yang ada pada tubuhmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Maka Nabi akan berkata dengan memberikan contoh atau menunjukkan telunjuknya seperti ini. Wa wada'a Sufyan ibnu Uyainah ar-rawi sababatahu bil ard. Maka perawi hadis ini yaitu Sufyan ibnu Uyainah memberikan contoh, mempraktekkan. Jadi ketika periwayatan hadis, di dalam hadis-hadis yang di dalam hadis tersebut terdapat gerakan atau gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang-orang yang menjamin anak-anak yatim seperti ini. Rasulullah hanya memberikan ucapan kahataini, seperti ini. Apa yang seperti ini? Maka para sahabat yang melihat Rasulullah menunjukkan tangannya seperti ini. Jadi jari tengah dan jari telunjuknya Rasulullah seperti ini. Artinya Rasulullah menunjukkan aku dan orang-orang yang menjamin atau menyantuni anak-anak yatim seperti ini di surga nanti dekatnya, seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Sahabat yang melihat Rasulullah melakukan hal tersebut, memberikan isyarat dengan jarinya, ketika para sahabat ini meriwayatkan hadis itu ke generasi berikutnya, yaitu siapa? Para tabi'in juga mempraktekkan dengan menunjukkan Rasulullah dulu begini. Para tabi'in ketika menyampaikan hadis tersebut kepada tabi'ut tabi'in juga apa? Mengatakan dulu Rasulullah seperti ini. Sampai ke perawi-perawi berikutnya, sampai dibukukan ke dalam kitab-kitab hadis. Dan di sini perawinya yaitu Sufyan ibnu Uyainah memberikan contoh, yaitu ketika Rasulullah mengatakan
kepada orang yang sakit tersebut dengan menunjukkan dengan jari telunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil ard. Rasulullah menunjukkan jari telunjuknya ke tanah, meletakkan telunjuknya kemana? Ke tanah. Kemudian waqala, kemudian sembari atau sambil menyentuhkan telunjuknya Rasulullah ke tanah, Rasulullah mengucapkan summa rafa'aha, kemudian diangkat, selesai ditempelkan ke tanah supaya ada tanah atau debu yang menempel di tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengangkat jarinya tersebut, kemudian mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina, debu dari bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan sebagian air liur kami. Jadi ketika diriwayatkan oleh para ulama yang lain, dimaksudkan, dijelaskan di sini, Rasulullah memberikan apa? Menempelkan atau memberikan sedikit air liur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke jarinya supaya sedikit basah, kemudian diletakkan ke tanah supaya ada tanah yang menempel di sana. Maka Bismillah dengan menyebut nama Allah. Di sini bertabarruk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal yang tohir, dua hal yang suci, yaitu tanah, yang dimana tanah itu merupakan suci. Tanah di dunia ini selama tidak ada najis, maka tanah semuanya itu apa? Suci. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bumi ini bagi kami umat Muslim suci dan boleh menjadi tempat sholat. Artinya kita orang Islam boleh sholat di mana-mana. Di rumah, di jalanan, di taman, di halaman rumah, di garasi. Artinya seluruh bumi ini kita boleh melakukan sholat di sana. Adapun umat-umat terdahulu, di antara syariat mereka hanya boleh sholat di tempat-tempat ibadah mereka. Ini keistimewaan kita umat Islam. Kita boleh sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, sholat malam di rumah, sholat duha di rumah, ya sholat berjamaah, sholat 5 waktu di masjid. Tapi umat-umat terdahulu, sholat yang mereka lakukan, ya, kita boleh sholat di kendaraan, kita boleh sholat di pesawat, kita boleh sholat di atas hewan tunggangan kita. Ya, itu keistimewaan kita umat Islam. Adapun umat-umat sebelumnya, syariat sholat yang mereka lakukan hanya boleh dilakukan di mana? Di tempat-tempat ibadah mereka. Maka kata Rasulullah SAW, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bumi atau tanah ini, kata Rasulullah, menjadi bersih, suci, wa tahuran, dan boleh jadi tempat sujud. Apa bukti tanah ini suci? Buktinya kita boleh bertayamum, dan tayamum itu akan menyucikan kita dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas yang besar. Misalnya tidak ada air, antum kencing, kemudian batal dong wudunya. Kepingin wudu, tidak ada air, antum di tengah padang pasir, maka tanah tadi itu bisa menjadi media untuk apa? Menyucikan. Tandanya tanah tadi itu suci dan menyucikan. Taib. Kata Rasulullah, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina, debu dari bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan air liur kami. Yushfa saqimuna, yang dimana kami berharap ini menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit di antara kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biizni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antum bisa praktekkan. Kita bisa praktekkan, antum ya, diberikan sedikit air liur antum, letakkan di tanah, kemudian ya diusapkan di tempat yang sakit tadi itu. Misalnya antum ada luka di sini, atau mungkin antum ada bisul, antum ada sakit, ya mungkin sakit biru, bengkak dan lain sebagainya. Sakit apapun itu yang antum rasakan, ini kita bisa praktekkan. Akan tapi hal ini, kata para ulama, ya, ada dua hal yang harus kita tekankan ketika kita ingin mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Yang pertama tentu saja adalah quwwatul yaqin. Dan ini bukan hanya kita praktekkan kepada diri kita sendiri, kita bisa praktekkan ini kepada orang yang sakit yang kita, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melakukan hal ini kepada orang yang sakit yang datang kepada beliau. Anak kita sakit, nangis misalnya, panas badannya. Istri kita sakit misalnya, orang tua kita sakit, praktekkan. Biiznillah. Ya. Kalau secara logika medis mungkin orang menganggap ini tidak masuk akal. Akan tapi dalam rangka menjalankan syariat yang Allah turunkan, di mana Allah yang menurunkan syariat ini, Allah lah yang menakdirkan hal tersebut akan terjadi. Maka orang yang melakukan hal ini, dua hal yang harus dia yakini, dua hal yang harus dia tekankan pada dirinya. Pertama, quwwatul yakin fi hadzal da'i. Orang yang mendoakan atau yang melakukan hal tadi itu, dia harus benar-benar yakin bi anna Allah Subhanahu wa taala saufa yashfi hadzal marid bi hadhihi ruqyah. Maka dia harus benar-benar yakin bahwasanya Allah lah pasti akan menyembuhkan orang yang sakit tersebut dengan doa ini. Yang kedua, qabulul marid, dan orang yang dibacakan doa tadi itu dan dioleskan, diletakkan jari telunjuk yang ada tanahnya tadi itu di tubuhnya, orang yang sakit itu juga harus benar-benar yakin, ya, bahwasanya hal tersebut akan bermanfaat bagi dirinya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa, ya, dari orang yang hatinya lalai, dari orang yang hatinya nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kita sebutkan di mana Rasulullah menyebutkan, ya, sesungguhnya Allah akan senantiasa mengabulkan doa bagi orang wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kalian yakin yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya ghafil, lalai, enggak fokus, enggak yakin. Maka ini perlu kita latih dalam berdoa. Yakin aja sudah, karena Allah butuh keyakinan kita. Nah, terus apa fungsinya antum minta doa sama Allah kalau nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Di antara bentuk keyakinan kita dan bentuk fokusnya kita dalam berdoa adalah kita tahu arti doa kita itu. Ini sering kita sebutkan sebelumnya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita tahu artinya. Bagaimana mungkin antum berdoa misalnya ketika antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanya apa artinya? Tidak tahu anak. Lah, terus antum meminta sesuatu yang antum tidak tahu artinya. Kata para ulama harus tahu artinya. Makanya pelajari doa-doa tersebut, buka terjemahan-terjemahannya. Sehingga kita berdoa minta sama Allah tahu artinya. Karena Allah enggak akan kabulkan. Sama seperti saya berikan analogi yang mampu memberikan kita pemahaman. Kalau ada anak kecil, anak kita umur 3-4 tahun baru bisa ngomong. Terus tiba-tiba ngomong sama kita, Abi minta uang $1.000 misalnya. Antum kasih nggak anaknya? Enggak, kenapa? Ini dia nggak tahu apa yang dia omongin, dia cuma asal ngomong aja. Sebegitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hambanya minta, nggak tahu apa yang dia minta. Ini pentingnya kita, ya. Makanya ketika antum berdoa, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, minta bahasa Indonesia. Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menciptakan bahasa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan Nabi Adam seluruh bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab. Kalau antum ketika di malam hari ingin berdoa nggak bisa bahasa Arab, ya sudah, jangan gengsi bahasa Indonesia. Minta dengan bahasa Indonesia. Detail, sedetail-detailnya, supaya yang antum minta antum tahu artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal tadi apa? Orang yang mendoakan harus yakin bahwasanya Allah pasti akan menyembuhkan orang ini. Dan yang kedua, orang yang dibacakan doa tadi itu, yang diberikan, atau orang yang sakit tadi itu, dia juga harus yakin bahwasanya insya Allah ini bermanfaat. Karena ini Rasulullah yang mengajarkan. Jadi ini dia cara pertama kalau kita ada orang sakit di dekat kita, anak kita, istri kita, teman kita, kawan kita, maka kita upayakan doakan seperti itu, ya. Tapi nggak perlu basa-basa sekali juga, ya, supaya mungkin nggak mau nanti antum ngeludayana ini gitu. Nggak seperti itu, ya, sekedar saja, ya, supaya ada tanah yang menempel atau debu yang menempel di sana. Bisa difahami insyaallah. Ini sunnah atau adab pertama ketika kita mengunjungi orang yang sakit, kita
oleskan atau kita berikan tanah ke anggota tubuhnya dengan mendoakan apa. Tapi yang penting doanya. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Nanti saya kirim ke grup insyaallah. Jadi harus dihafal. Dihafal doanya insyaallah. Taib wa anha, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi, ketika Rasulullah mengunjungi keluarganya yang sakit. Di sini tidak disebutkan siapa keluarganya, bisa jadi sepupunya, bisa jadi anak pamannya, bisa jadi pamannya, bisa jadi wallahu alam, yang pasti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamsahu biyadihil yumna, maka Rasulullah akan mengusap dengan tangan kanannya kepada orang yang sakit tersebut. Ya, mengusap ke, dalam riwayat yang lain misalnya orang tuh mengeluh, saya sakit katakanlah sakit ginjal misalnya, ya, gagal ginjal, maka yang diusap, yang dipegang tubuh bagian perut yang kira-kira di situ tempat ginjal. Atau orang misalnya sakit pinggangnya, maka pinggangnya yang diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya usapan saja, ada yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca adalah wa yaqul, kemudian Rasulullah membaca doa, Allahumma rabbin nas, ya Allah Tuhan sekalian manusia, Rabb sekalian manusia. Allahumma rabbin nas adhibil ba's. Adhib artinya hilangkanlah, al-ba'sa, al-adhibil ba'sa. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini. Hilangkanlah penyakit ini. Washfi, dan sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, engkaulah maha pemberi kesembuhan. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan melainkan engkau yang berikan kesembuhan. Ini juga mendasari dari kuwatul yakin, benar-benar yakin kita bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter, bukan obat, bukan terapi, bukan siapapun itu, Allah Subhanahu wa taala. Semua itu, ya, obat, dokter, terapi, apapun itu semua hanyalah sebab orang itu diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang mentakdirkan itu menjadi sebab. Sebagaimana doa ini juga hanya menjadi sebab saja. Ya, kita meruqyah, kita mendoakan orang itu sebab. Kita diminta oleh Allah untuk apa? Mengerjakan sebabnya. Tapi yang musabbib, yang menjadikan itu sebagai sebab sembuh, yang mentakdirkan itu menjadi sebab sembuh, yang mengamini itu menjadi menjadikan itu menjadi sebab sembuh, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengerjakan apa? Sebabnya saja. Ikhtiar. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan bagi segala hal itu pasti ada sebabnya. Orang sembuh ada sebabnya. Apa sebabnya? Berobat, minum obat, ke dokter, diruqyah, dibacakan doa seperti ini. Tapi semua itu terjadi, semua itu terkabul, terwujud. Kesembuhan itu siapa yang menyebut, yang menjadikannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita menganggap dokter ini yang nyembuhin saya. Itu bisa jadi jatuh kepada kesyirikan. Bukan dokter, bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sebab saja, yang dimana Allah ialah yang perintahkan kita untuk berobat, menemui dokter, tadawau. Berobatlah kalian, kata Rasulullah, wala tadawau biharam, tapi enggak boleh berobat dengan metode yang haram. Kalau sakit ini harus minum darah ular, enggak boleh. Walaupun secara medis itu dibenarkan. Secara medis misalnya dibuktikan, betul bisa menyembuhkan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena darah ular itu haram. Enggak boleh kita berobat dengan darah ular. Karena sering di Indonesia kita lihat ada orang berobat dengan apa? Darah ular misalnya. Tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan wala tadawau biharam. Tidak boleh kita berobat dengan yang haram, cara yang haram atau material yang haram. Obat stres, minum alkohol misalnya, nggak boleh, ya. Jadi nggak jadi alasan, ya. Baik, kita kembali. Allahumma rabbin nas,
ya Allah, Rabb sekalian manusia, adhibil ba'sa, ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, washfi, dan sembuhkanlah. Nah, ini banyak orang salah. Yang benar adalah washfi atau ishfi. Ada orang yang membaca ashfi. Ini artinya fatal. Kalau ishfi dari syafa yashfi artinya menyembuhkan. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah washfi atau ishfi ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah, kita minta sama Allah. Tapi ashfi, asfa yushfi ashfi, itu artinya ahlaka yuhliku, binasakanlah. Jadi antum jangan salah baca, bukan doakan kesembuhan buat orang, antum doakan dia mati malah jadinya. Ini jangan datang membawa musibah. Ini juga, itu dia pentingnya. Kita mengetahui berilmu. Karena tanpa ilmu itu fatal. Ya. Fatal. Berucap, berbuat, beramal tanpa ilmu itu bukan fatal buat kita saja, yang dimana kita berdosa, fatal buat orang. Antum ya memudorotkan orang lain, kasihan orang sakit, berharap antum doakan. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita doakan washfi atau ishfi, bukan ashfi, karena kalau ishfi itu hamzah, alif, tapi kalau ashfi ada hamzahnya, itu verb kata kerja yang berbeda. Ashfa yushfi itu artinya ahlaka yuliku, membinasakan. Jadi kalau antum baca ashfi, minta sama Allah, berarti ya Allah binasakanlah. Jangan sampai salah baca ya. Washfi atau ishfi, washfi, sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, sungguhnya engkau maha pemberi kesembuhan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan itu hanya kesembuhan darimu ya Allah. Shifaun la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa sedikit, artinya benar-benar bersih, tidak tanggung-tanggung sehatnya, sehat yang benar-benar pure bersih. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah antum semua sudah banyak yang hafal doanya ini ya. Hafal insyaallah. Nanti sekalian kita masukkan ke grup juga semua. Tapi dihafal, dibaca ya. Supaya ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita bisa bacakan doa ini. Ini dua hadis yang kita bacakan tadi ini dua-duanya muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Hadis berikutnya, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dijenguk oleh Rasulullah. Ya, bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah beliau kepada para sahabatnya. Sahabat Nabi itu bukan 10-20 loh, ribuan sahabat Nabi itu. Ketika Fathu Makkah itu disebutkan Rasulullah itu berangkat dengan berapa? 100.000 orang. Ketika Haji Wada tuh Rasulullah bawa 100.000 orang. Sekarang aja antum lihat ada travel bawa 200 orang aja kewalahan. Ya, ruwet ngurusnya, ruwet ini itu apa, naik ngurus bisnya. Ya, pas check in di hotel, Rasulullah bawa 100.000 orang yang ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah, karena memang para sahabat orangnya tidak mokong, gampang, orang gampang diatur. Kalau sekarang susah. Ya, jamaahnya susah. Dilihat bagaimana adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Dijenguk sahabatnya, ada yang sakit dijenguk, didatangi ya. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Adani Rasulullah menjengukku, waqala, dan kemudian Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, Nabi berkata, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah mendoakan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Diulang 3 kali. Ini merupakan sunnah atau adab dalam berdoa. Ulangi 3 kali antum dalam berdoa. Jadi kalau diantara adab kita berdoa, yaitu apa? Mengulanginya 3 kali. Doa apapun, bukan hanya doa pada orang yang sakit. Doa antum ketika antum minta sama Allah, ulangi 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya. 3 kali diulang semua, itu sunnahnya. Dan semakin kita mengerjakan adab-adab doa, semakin memperkuat kemungkinan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita perlu pelajari adab-adab doa. Sebagaimana kita juga pelajari apa hal-hal yang memungkinkan doa kita ditolak sama Allah. Ini dua hal yang penting. Apa yang menyebabkan doa-doa kita dikabulkan itu dipelajari dan dikerjakan. Apa yang menyebabkan doa kita ditolak itu juga dipelajari supaya kita hindari. Di antara hal-hal yang menyebabkan doa kita dikabulkan apa? Dalam keadaan safar. Jadi kalau antum mau semakin dikabulkan doanya, antum pergi ke Mandurah sana, ke Banburi sana, berdoa di sana. Insyaallah ketika safar doa kita semakin mudah dikabulkan. Ketika berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan, kedua tangan ke atas langit. Itu di antara hal-hal yang memperkuat atau memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa dalam kondisi yang humble. Ya, dalam kita wujudkan diri kita ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan yang humble, dalam hal yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ketika antum mau minta sesuatu sama bos antum datang ke kantor, itu datangnya tuh dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang lirih, atau antum datang patah petenteng ketemu bosnya. Sebagaimana itu juga pada Allah Subhanahu wa taala. Harus dalam keadaan yang humble, tidak ada membawa kesombongan dan lain sebagainya. Kemudian di antara hal-hal yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah adalah dengan memulai dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa, alhamdulillah, kita puji, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Puji Allah, sebut asmaul husna ya Allah pertama-tama. Sebut nama-namanya Allah Subhanahu wa taala pertama. Pujilah dia Allah Subhanahu wa taala. Baru minta. Dan ini analogi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Antum meminta sesuatu sama suami antum, misalnya seorang istri meminta sama suaminya, pasti dirai dulu suaminya, dibuatin kopi dulu suaminya. Suami udah ngeliat ini pasti ada maunya ini. Betul, ada maunya, tapi tetap dikasih. Kenapa? Karena sudah dilayani dulu suaminya. Dibuatin kopi, dipijetin dulu. Sambil pijetin, ini sudah ada maunya, minta dikasih. Begitu juga kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang beradab kita kalau berdoa langsung to the point, nanti bisa langsung minta, ya puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Zikir itu kita muji Allah. Zikir terlebih dahulu. Itu diantara adab-adab kita atau hal-hal yang bisa mengabulkan doa kita. Ngangkat tangan kita, ya Allah minta gini, tidak usah malu. Banyak orang kadang-kadang tuh merasa kayak kelihatannya kayaknya dilihatin sama orang kalau kita berdoa angkat tangan. Nggak ada urusan, ini antara antum sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi aneh karena memang ini merupakan sunnah yang ditinggalkan. Karena dia makanya keaneh-anehan, banyak orang merasa kita seperti itulah Rasulullah SAW menyebutkan, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam ini dimulai dianggap asing, aneh ini. Wa sayaudu ghoriban, dan Islam ini akan kembali dianggap aneh. Antum pakai celana cingkrang dianggap aneh, iya aneh, kebanjiran. Antum pelihara jenggot dianggap aneh, oh ini apa dan lain sebagainya. Padahal itulah di Islam sebenarnya. Kenapa jadi aneh? Karena semakin lama semakin gak ada orang yang mengerjakan, dianggapnya aneh. Padahal semua dulu orang seperti itu. Kalau kita kembali ke zaman Rasulullah, kita yang aneh. Kalau kita kembali ke zaman Nabi, kita yang aneh. Tapi hal-hal tersebut sekarang dianggap aneh karena kenapa? Karena sedikit orang yang mengerjakan. Sudah ditinggalkan oleh sebagian besar umat manusia, umat muslim. Antum angkat tangan gak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, Innallaha hayyun, sungguhnya Allah itu memiliki pemalu, punya sifat malu. Allah malu dalam hal apa? Malu ketika melihat hambanya mengangkat tangan ke atas langit meminta an yaruddahu masifran la yaqbaluh. Allah malu ketika melihat hambanya itu mengangkat tangan minta sama dia terus enggak dikasih. Pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, apa yang membuat doa kita ditolak sama Allah, yang gak dikabulkan? Dalam sebuah riwayat hadis, ada seseorang yang dalam kondisi yang benar-benar prime. Ibaratnya kondisi tersebut itu sebenarnya membuat dia pasti dikabulkan doanya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, rajulun asy'atha akbara. Ada seseorang yang asy'atha akbara.
yang kondisi tubuhnya itu atau pakaiannya itu lusuh, sebagai saya kata tadi, humble, bajunya kotor, dia sedang kesusahan, akbaro, penuh debu, ya, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Pemuda tadi ini dia sedang safar, dalam perjalanan jauh, meninggalkan anak istrinya, sedang dalam ujian. Kemudian pakaiannya kotor, dia angkat kedua tangannya, dia merintih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia berdoa. Makanya kalau berdoa enggak boleh teriak-teriak. Berdoa itu yang pelan-pelan. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan. Mintalah kepada Allah dengan tadarru', merintih, merengek dan sembunyi-sembunyi, bukan teriak-teriak. Ini bukan ada berdoa juga, teriak-teriak itu bukan ada berdoa. Minta sama Allah. Tapi wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Entah didapatkan dari yang haram atau materialnya haram. Wa ghudhiya bir haram, dia sehari-hari bermuamalah, makan dari hal-hal yang haram, hidup dari yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pelajari dalam berdoa. Itu kita pelajari adab-adabnya. Dan di antara adab berdoa untuk dikabulkan adalah mengulangi sebanyak 3 kali. Lebih dari 3 kali enggak ada masalah. Sebanyak-banyaknya antum minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak antum minta, semakin senang Allah. Ini kebalikannya. Ya. Kata sebuah syair, ya, kalau kita minta sama manusia, semakin banyak semakin bosan orang itu, semakin kesel orang itu. Antum tiap hari minta terus, lama-lama ada titik bosan nih orang, kita mintain terus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita minta, semakin sering kita kembali kepada Allah, semakin senang. Kenapa? Karena itu semakin menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebuah penyair, la tas'alanna bunayya adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Janganlah engkau minta kepada anak Adam, kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yafrahu hina, Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah justru marah kalau kamu tidak minta sama Allah. Wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Akan tapi anak Adam manusia justru pas kamu minta dia marah. Kalau Allah ketika kita enggak minta, Allah marah. Ini perlu kita tanamkan. Kembali ke sini. Jadi adabnya adalah mendoakan sebanyak berapa? 3 kali. Berikutnya wan Abi Abdullah Utsman bin Abil As, dari Abu Abdullah Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengeluh, datang kepada Nabi dan mengeluhkan tentang waja'an yajiduhu fi jasadih, tentang rasa sakit yang dirasakan di tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu. Tadi yang Rasulullah ajarkan itu kita doakan orang kan? Kita doakan orang, kita berikan tanah sentuhkan tanah kepada orang. Jadi ada dari satu orang ke orang yang lain. Tapi ini sekarang Rasulullah ngajarkan antum mandiri, antum kerjakan buat diri sendiri. Kata Rasulullah, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang engkau rasa sakit, dimanapun, pusing, sakit hati, ya, sakit dompet, ya, dompetnya kanker, kantong kering, ya. Jadi letakkan di tubuh kita yang sakit. Kemudian faqul, maka ucapkan doanya bismillah thalathan. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat. Kemudian ucapkan 7 kali. Setelah antum baca bismillah 3 kali, ada ucapan yang antum harus baca 7 kali. Doanya adalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu, aku berlindung, bi'izzatillah, dengan izzahnya Allah. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, dan dengan kudrahnya Allah, kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dari syarr, dari keburukan, dari penyakit yang aku dapati ini. Bisa antum hafalkan? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca ini 7 kali di tempat yang antum rasa sakit. Tangannya letakkan di situ. Dan ini Allah Rasulullah langsung ajarkan kepada pemuda ini untuk dia lakukan sendiri. Antum bisa praktekkan ini kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain juga misalnya. Misalnya anak kita, "Pak, aku sakit ini di punggung." Letakkan tangan kita di sana. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali. Yakin Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menyembuhkan. Belum disembuhkan berarti antum belum yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi bersabda, man ada maridhan lam yahdhurhu ajaluh. Barang siapa yang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit, yang sakitnya ini bukan sakit yang mau mati ya. Jadi bukan sekarat maksudnya, sudah sekarat sudah. Karena kalau sudah sekarat sudah tidak ada fungsinya. Karena ajal itu tidak akan mundur gara-gara doa yang antum doakan. Tapi ketika sakitnya hanya sakit yang sakit separah apapun tapi belum sekarat, masih sakit, antum masih bisa membacakan doa ini. Karena ini insya Allah akan bermanfaat bagi orang yang sakit tersebut. Tapi kalau orang sudah sekarat, sudah nazak, tidak percuma, tidak bisa dibacakan doa sudah. Karena ajal tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Schedule-nya pas. Faqala indahu sab'a marrat. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, yang sakitnya itu bukan sekarat, maka bacakanlah 7 kali di dekat orang tersebut, as'alullahal azim rabbil arsyil azim an yashfiyaka. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, Rabb yang memiliki arsy yang besar, an yashfiyaka, untuk menyembuhkan engkau. Ya, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Illa afahu Allahu min dzalikal marad, kecuali kalau orang menjenguk orang sakit kemudian dia bacakan doa ini, maka Allah akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya. As'alullahal azim rabbul arsyil azim an yashfiyak. Aku minta kepada Allah yang maha agung, Rabb yang memiliki arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu. Qala haditsun hasan, kata Imam Tirmidzi ini hadis hasan, wa qala al-Hakim hadis ini hadis sahih ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Ala kulli hal, untuk bisa baca doa ini dan doa-doa tadi yang kita sebutkan ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dari Abdullah bin Abbas juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi dakhala ala a'rabiyyin, Nabi pernah mengunjungi orang Arab Badui, bahkan orang Arab Badui, orang yang jauh, artinya jarang ketemu Nabi. Artinya misalnya Nabi mendengar orang yang di pelosok sana sakit, didatangi sama Nabi. Bukan hanya sahabat-sahabat yang di dalam kota Madinah, bahkan orang Arab Badui yang tinggal di tengah padang pasir itu didatangi sama Nabi SAW. Kalau Nabi dengar dia sakit, karena ini bermanfaat. Daripada antum ya ngabisin waktu mungkin ya hal-hal yang tidak bermanfaat, dengar orang sakit kunjungi, biar jauh perjalanannya jauh, tidak ada masalah. Karena tidaklah yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Detik-detik yang antum niatkan mengunjungi orang yang sakit, mengikuti sunnah Nabi SAW, akan bernilai pahala. Bensin yang kita keluarkan misalnya akan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Arab Badui yang jauh, ya Nabi harus menempuh jauh, yang di tengah padang pasir dia punya tempat tinggalnya, dikunjungi oleh Nabi SAW. Ya'uduhu, dijenguk oleh Nabi. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu, dan Nabi, kebiasaannya Nabi ketika Nabi itu menjenguk orang yang sakit, maka Nabi akan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Ini sering kita dengar.
La ba'sa, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah ini tidak akan memudaratkanmu. Nggak ada masalah ini. Itu artinya la ba'sa, it's okay. Tahurun insya Allah, bersih insya Allah, bersih dari penyakit, bersih dari dosa. Tahur insya Allah, engkau akan sehat insya Allah. Ini yang paling gampang ya. Kalau antum tidak bisa hafal-hafal yang tadi, minimal ini. La ba'sa tahurun insya Allah. Bisa? La ba'sa tahurun insya Allah. Nah, banyak orang ketika kita baca doa ini, kok tidak pernah dengar doanya ini. Padahal itulah dia. Jadi kita perlu kembali menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat orang sudah banyak meninggalkan sunnah Nabi. Dan tidaklah sunnah Nabi itu tenggelam dikarenakan satu hal yang muncul menenggelamkan. Makanya itu dia. Para ulama itu mewanti-wanti dari zaman dulu, imam yang 4, bahkan dari zaman para sahabat. Tidaklah orang membuat perkara baru dalam agama, melainkan perkara baru itu pasti akan menenggelamkan sunnah yang sebenarnya. Orang hilang, tidak tahu yang begini-begini karena apa? Tertutupi dengan hal-hal yang baru tadi itu, inovasi-inovasi yang baru itu. Itu dia bahayanya perkara-perkara baru dalam beragama. Kita stick kembali kepada sunnahnya Nabi SAW. Kita hidupkan kembali sunnahnya Rasulullah SAW. Kita bayangkan kalau Nabi hidup zaman ini betapa sedihnya lihat sunnah capek-capek dakwah berapa puluh tahun. Lihat-lihat tidak ada yang mempraktikkan sunnah saya. Ini apa ini baru-baru semua ini? Itu yang perlu kita apa? Tekankan pada diri kita. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, ya, idza tabayatum bil inah, kalau kalian sudah berjual beli dengan riba, ya, idza tabayatum bil inah, kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, wa raditum bizar', dan kalian sibuk dengan perdagangan, dengan tanaman, artinya sibuk sama dunia, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan bagi kalian kehinaan, gak akan mulia. Pasti kita akan menjadi dihinakan di dunia ini. Dan kenyataan sekarang terjadi. Orang Islam dibantai sana sini, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Allah yang menimpakan kehinaan tersebut. Bagaimana, apa solusinya agar kita kembali berjaya? Apa solusinya agar kita kembali sukses umat Islam ini, kembali kuat, kembali hebat umat Islam? La yanzi'aha, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Nabi yang mengatakan sampai kalian kembali ke agama kalian. Berarti Nabi ini sudah memprediksi bahwasanya kalian ini akan meninggalkan agama kalian nanti. Kembali kepada agama kalian, kembalilah. Dengan cara itulah kita akan berjaya. Kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jadi masalah mengunjungi ini bukan hanya mengunjungi manusia sama manusia. Jibril, malaikat pun itu mengunjungi. Masa kita kalah? Masa kita tidak mau mengikuti malaikat Jibril mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala ya Muhammad ishtakaita. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, apakah engkau sedang mengeluh sakit? Qala na'am, kata Nabi, iya. Faqala, maka Jibril atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Kita bacakan apa artinya? Bismillahi arqiq, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu, aku doakan engkau, kata Jibril. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik, dari segala hal yang mengganggumu, dari segala hal yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari keburukan segala nafs, jiwa, entah itu dari manusia, entah itu dari jin yang mengganggumu, yang menyakitimu. Au ainin hasidin, atau mata yang hasad. Ini yang banyak juga terjadi. Banyak orang sakit itu karena kena ain, fitness, badan panas. Apalagi sekarang sosial media ini ladang empuk untuk orang bisa terkena dengan
pengaruh mata jahat. Fitness, badan besar, posting, lihat orang badannya bagus, iri, sakit. Beli barang, posting, tidak lama barangnya rusak. Beli barang lagi, posting, rusak lagi. Kenapa? Karena kullu dzi ni'matin mahsud, kata Nabi. Setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasad, makanya sembunyikan. Jangan flexing, jangan ditunjukkan, jangan diposting, jangan dicerita-ceritakan, jangan kirim video sana sini ke grup dan lain sebagainya. Apakah antum jamin 50 orang, 100 orang, 60 orang itu semuanya orang itu ridho dengan antum? Ataukah ada 1-2 mungkin yang hasad sama kita? Dan hasadnya tadi itu memudaratkan kita. Baru beli ini rusak, baru beli itu rusak, beli terus rusak. Coba kita renungi, kok barang saya rusak terus ya? Kok saya sakit terus ya? Jangan-jangan ada orang yang hasad sama saya. Maka perilaku ini perlu kita ubah. Jangan kita posting, jangan kita tunjukkan. Ada orang ketika mempunyai usaha juga, usahanya nggak pernah berhasil, usahanya gagal terus. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, bantulah usaha-usahamu itu untuk berhasil dengan disembunyikan, kata Rasulullah SAW. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang ini gagal kerja, ini gagal kerja itu gagal. Kenapa? Diposting. Kenapa? Banyak orang yang hasad. Kita ini di zaman Nabi pun banyak orang yang hasad para sahabat, apalagi di zaman sekarang. Orang yang imannya jauh dibandingkan keimanannya para sahabat. Di zaman Nabi itu ada orang yang kena ain itu sakit badannya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ini sosial media ini justru ini menjadi ladang empuk. Kita nggak sadar. Ini posting, baru beli ini kita posting, baru beli itu kita posting, kasih tahu semua orang ini apa segala macam. Iya, niatnya baik, tapi kan kita harus juga hati-hati karena banyak orang yang tidak senang sama kita mungkin, atau ada orang yang menginginkan menjadi di posisi kita, sehingga apa yang kita miliki kemudian, dan dia mungkin tidak berniat saya berikan mata saya kepada engkau, mata jahat saya, tidak, tapi itu automatically karena beranjak dari perasaan yang hasad melihat barang atau benda yang kita miliki, kemudian dengan hasadnya tadi itu kemudian Allah takdirkan tertimpa dengan mata jahat tadi itu, rusak jadi barangnya. Ini yang perlu kita, dan Rasulullah telah ajarkan doa ini, makanya kita sering-sering kita baca bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Dari pengaruh mata jahat atau pengaruh nafs, jiwa, jin misalnya, diganggu sama jin, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kena gangguan jin dia sakit. Kemudian gara-gara itu dia jadi kayak orang yang linglung. Ya, makanya banyak ada orang yang kena gangguan jiwa itu biasanya kena gangguan jin sampai gila. Banyak itu di Indonesia, di mana-mana itu. Ya, kena gangguan jin, kemasukan jin, yang dia pikir dia nggak apa-apa, artinya mungkin orang menganggap dia nggak, padahal itu sebenarnya itu gangguan jin. Kemudian dia seperti jadi kayak orang gila. Diruqyah, perlu ditreatment orang-orang seperti itu. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala disembuhkan. Allahu yashfik bismillahi arqiq. Allah menyembuhkan engkau bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu, kata Rasulullah kata Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sering-sering bertanya tentang orang yang sakit kepada keluarganya. Istihbab su'ali ahlil marid an halihi. Dianjurkan kita bertanya kepada orang yang sakit, keluarganya. Misalnya ada teman kita yang sakit, kemudian kita bertemu dengan anaknya di masjid atau di mana misalnya, kita tanya sama anaknya, gimana kabar ayahmu? Gimana keadaan kondisi bapakmu? Gimana kondisi ibumu? Gimana kondisi anakmu? Ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tufiya fih. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah keluar rumah di waktu ketika Rasulullah lagi sakit, yang saat itu Rasulullah sakit sampai meninggal itu loh.
Jadi ketika siapa Ali bin Abi Thalib? Mantunya, ya ponakan, tapi mantunya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang bertemu sama Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, yaitu Ali, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Itu juga kita bisa praktekkan. Antum misalnya dengar, misalnya ada teman kita yang sakit, ketemu sama anaknya, ketemu sama mantunya, tanya, mertuamu gimana, bapakmu gimana? Itu baik sekali itu. Karena mungkin anak ini nanti ketika pulang ke rumah cerita sama bapaknya, Pak, tadi dapat salam dari bapak ini, nanya kabar bapak gimana. Oh senang, berarti dia ingat sama saya. Itu hubungannya ke sana. Gimana kabarnya ibunda? Gimana kabarnya Ananda? Oh sudah, alhamdulillah sudah enakan, sudah habis operasi, tinggal masa penyembuhan. Pulang ke rumah, tadi ketemu sama Pak ini nanya tentang kabar kamu. Senang orang, oh berarti dia ingat sama saya. Hal-hal itu yang perlu kita lakukan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, tanya aja gimana kabarnya bapak, apalagi misalnya nggak kelihatan 2-3 minggu ke pengajian ya. Sering kita lihat dia datang kajian terus tidak pernah kelihatan datang lagi, ketemu sama, di samping kita cari dia jenguk karena jangan-jangan dia butuh bantuan kita atau apa, tanya sama familinya gimana kabar bapak ya. Kata Ali bin Abi Thalib, asbaha bihamdillah ya, asbaha bihamdillahi bari'an. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah enakan. Walaupun akhirnya sakit itulah yang menghantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke mana? Sampai ke wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi itu dia adab atau doa yang kita bisa bacakan kepada orang yang sakit. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bacakan bab yang baru, babu ma yaquluhu man aisa min hayati. Bab apa yang kita bacakan kepada orang yang sudah mau meninggal, sudah sekarat ya. Ada juga adabnya dari Rasulullah. Insyaallah to be continued ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.